semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku yang membahas seputar perkuliahan, seputar mahasiswa, kampus, ataupun seputar permasalahan hukum lainnya. Nah, di video kali ini, aku ingin berbagi informasi. Kita akan membicarakan seputar masalah perlindungan konsumen antara konsumen versus pelaku usaha. Seperti apa sih kalau misalnya antara konsumen dan pelaku usaha tersebut mengalami masalah hukum, kemana diselesaikannya, seperti apa hak dan kewajiban di antara keduanya. Nah, untuk itu informasi yang bersifat edukatif ini semoga bisa kalian mengerti. Mari kita bahas, namun sebelumnya, bagi kalian yang baru mampir di channelku ini, aku ucapkan terima kasih ya karena sudah mampir di channelku. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan konsumen itu? Sebenarnya definisi mengenai konsumen itu beragam. Bisa kita mengutip dari pendapat sarjana hukum, atau mungkin mengutip dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli persaingan usaha, atau di Undang-Undang Perlindungan Konsumennya sendiri tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, sebenarnya secara simpel yang dimaksud dengan konsumen itu adalah pemakai ataupun pengguna dari suatu produk, barang, dan ataupun jasa. Nah, kriteria konsumen itu sebenarnya beragam. Ada, kita mengenal dalam hukum itu adalah konsumen komersil, konsumen antara, ataupun konsumen akhir. Kalau konsumen akhir sudah pasti dia itu adalah pengguna atau pemakai dari suatu produk, barang, dan atau jasa untuk kepentingannya sendiri. Nah, kalau misal konsumen antara itu dia adalah pengguna suatu produk, barang, atau jasa tapi tidak untuk kepentingannya sendiri saja, melainkan juga untuk kepentingan orang lain, misalnya diperjual kembali barang yang sudah dia dapatkan. Itu definisi dari konsumen. Nah, berbicara tentang konsumen pasti ada lawan katanya nih, yaitu produsen. Produsen atau istilahnya kalau dalam hukum perlindungan konsumen ada pelaku usaha. Nah, siapa pelaku usaha itu? Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau bisa jadi juga merupakan badan usaha, baik badan usaha itu berbentuk badan hukum maupun badan usaha yang non badan hukum, di mana dia menyelenggarakan suatu kegiatan perekonomian dalam rangka untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dia biasanya menyediakan produk, barang, atau produk jasa untuk konsumen, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan produsen atau pelaku usaha. Lalu kemudian di mana sih diaturnya ketentuan mengenai konsumen dan pelaku usaha ini? Untuk di Indonesia, dia ada aturannya tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, tapi kalian semuanya jangan bayangkan jika undang-undang ini hanya spesifik mengatur tentang yang namanya konsumen saja, mengatur tentang yang namanya perlindungan terhadap diri konsumen. Tidak, walaupun namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tapi di dalamnya banyak sekali pengaturan, tidak hanya mengenai konsumen, tetapi juga mengatur tentang bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, mengatur bagaimana sepertinya hak dan kewajiban tidak hanya untuk konsumen tapi hak dan kewajiban pelaku usaha. Apa saja hal-hal yang harus dipatuhi pelaku usaha atau hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, itu semuanya diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan tujuan apa sih keberadaan dari undang-undang tersebut? Kalian juga nanti kalau buka undang-undangnya bisa dilihat di pasal 3, saya bacakan ya. Salah satunya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan konsumen tersebut dari akses negatif pemakaian suatu barang dan atau jasa, atau juga meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Jadi juga tujuan lainnya dari adanya dibentuk peraturan tentang perlindungan konsumen itu adalah supaya pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya itu memenuhi standar kualitas agar tidak merugikan konsumen dalam pemakaian produk, barang, atau jasa yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh si pelaku usaha. Karena kan melindungi konsumen sama aja nih, negara melindungi seluruh masyarakat. Apa aja sih hak dari konsumen gitu ya?
Hak dari konsumen, beberapa di antaranya adalah hak untuk memilih barang ataupun mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Lalu juga kalau merujuk, ini saya baca dari undang-undangnya ya teman-teman, hak dari konsumen adalah dia berhak untuk mendapatkan informasi. Informasi itu haruslah benar, haruslah jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan atau jasanya. Konsumen juga berhak loh untuk diperlakukan atau dilayani secara baik dan benar oleh pelaku usaha, dan konsumen tidak boleh mendapatkan perlakuan yang sifatnya diskriminatif. Jadi kalau kalian bisa pergi belanja terus kalian pelayannya atau pelaku usahanya itu bersikap tidak baik kepada kalian, atau kalian dilayani dengan tidak benar, nah sebenarnya berarti pelaku usaha itu telah melanggar hak kalian sebagai konsumen. Seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah hak dari konsumen mendapatkan kompensasi, mendapatkan ganti rugi ataupun penggantian apabila barang ataupun jasa yang diterima oleh konsumen ternyata tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ini juga banyak kejadian. Kalau misalnya sekarang ini juga transaksinya dilakukan secara online, kita sering melakukan pemesanan barang ya kan, melalui aplikasi-aplikasi online seperti itu. Kadang barang yang kita lihat pada gambarnya ketika memesan, ketika diterima justru barang tersebut tidak sesuai ya kan dengan yang digambar, atau barangnya ternyata ketika sampai di tangan kita itu rusak, entah misal sepatu itu jahitannya kemudian robek, atau baju itu ternyata kok ada kebuka gitu ya, atau rusak, yang mengakibatkan kita tidak bisa memakainya atau tidak puas lah dengan barang tersebut. Nah itu kalian berhak untuk mendapatkan ganti rugi, berhak untuk mengajukan ganti rugi kepada si pelaku usahanya, karena hak kalian dijamin oleh undang-undang. Nah sedangkan kalau haknya pelaku usaha apa? Sekali lagi, undang-undangnya itu memberikan keseimbangan antara yang namanya konsumen dengan si pelaku usaha. Jadi nggak hanya konsumen aja yang diatur, tetapi juga pelaku usaha juga memiliki hak yang harus juga dihormati oleh si konsumen. Apa haknya? Hak dari pelaku usaha adalah dia juga berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang dia perdagangkan. Bahkan, dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan-tindakan konsumen yang beriktikat tidak baik. Tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, dia atau maksud saya pelaku usaha ini juga bisa melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dan hak dari konsumen adalah berhak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baiknya apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen itu bukanlah disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan oleh si pelaku usaha. Jadi konsumennya udah nuduh gitu ya, ternyata nggak terbukti benar, bisa aja itu karena kelalaiannya si konsumen sendiri lah, kemudian udah digembar-gemborkan bahwa pelaku usaha ini bersalah kepada diri konsumennya. Dalam hal ini konsumen juga berhak untuk melakukan pembelaan dirinya, meminta rehabilitasi nama baiknya yang sudah sempat tercemar oleh tindakan konsumen. Lalu kemudian bagaimana dengan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha? Nah, kalau kita lihat dari pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah wajib untuk membaca, wajib untuk mengikuti informasi serta prosedur pemakaian dan pemanfaatan suatu barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan dirinya. Sekali lagi, kadang kita ini malas baca ya kan, kita beli produk misalnya terus kita nggak tahu karena kita nggak teliti membaca ini kegunaannya untuk apa gitu kan ya. Kita tahu ya misalnya itu pemutih wajah, tapi ternyata misalnya itu bukan ditujukan untuk wajah, krim wajah, tapi untuk anggota tubuh yang lainnya selain wajah. Ternyata timbul efek ketika kita memakainya itu di wajah. Nah, kadang bisa jadi itu akibat kita juga tidak membaca petunjuk, kekurang hati-hatian kita atau kurang telitinya kita lah. Sehingga di sini konsumen wajib ya untuk memperhatikan hal tersebut, bertindak hati-hati, bertindak teliti dalam memakai atau memanfaatkan suatu barang ataupun jasa. Lalu kemudian konsumen itu wajib untuk beritikat baik melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Tiba-tiba kejadian beberapa gitu ya, misalnya pesan makan secara online lewat
Gojek misalnya seperti itu. Banyak nih orderan fiktif, dia pesan sampai si Gojeknya itu mengeluarkan biaya yang cukup besar, 500.000 atau 1 juta, lalu disuruhlah antar makanan itu ke alamat yang dituju, tapi ternyata nggak ada, alamat itu fiktif. Nah, ini sebenarnya melanggar apa ya, haknya si pelaku usaha, di mana mereka seharusnya berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan nilai tukar barang gitu ya. Tapi kejadiannya adalah justru nggak mendapatkan apa-apa. Di sini berarti si konsumennya itu sudah beritikat tidak baik dalam melakukan suatu transaksi pembelian seperti itu. Pasal 5, kewajiban konsumen lainnya adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen. Nah, begitupun dengan kewajiban pelaku usaha. Apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha itu juga hampir mirip, kebalikannya aja dari si kewajiban konsumen. Kalian bisa baca di pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertanyaan, bagaimana jika antara konsumen dan pelaku usaha itu timbul suatu sengketa di antara keduanya? Maka untuk penyelesaiannya itu diselesaikan seperti apa? Nah, kalau kita mengacu pada ketentuan undang-undangnya sendiri, maka penyelesaian sengketa konsumen itu bisa ditempuh melalui 2 jalur yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Apakah mau diselesaikan secara litigasi ataupun non-litigasi. Nah, apa itu jalur litigasi? Jalur litigasi adalah jalur penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Oke. Nah, kebalikannya, kalau memilih jalur non-litigasi, artinya penyelesaian sengketa itu tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi diselesaikan di luar lembaga pengadilan. Seperti apa misalnya? Misalnya kalian mau pakai jalur mediasi, atau mungkin melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen berbentuk badan arbitrasenya. Bisa khusus untuk perlindungan konsumen ada lembaga penyelesaian sengketa konsumen, yaitu BPSK. Nah, BPSK inilah nantinya yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Biasanya BPSK itu ada di setiap kabupaten atau kota ya, kalau nggak salah kedudukannya gitu ya. Ada di setiap kabupaten atau kota. Nah, di luar daripada BPSK ada juga nggak ada, yaitu kalian mungkin dengar istilah lembaga YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, atau ada juga namanya BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Hanya saja BPKN ini dia tidak bisa menyelesaikan sengketa konsumen. Dia bisa menerima pengaduan terkait dengan masalah konsumen dan pelaku usaha. Tapi nanti dia dalam pemberian solusinya hanya bisa memberikan solusi untuk meminta para pihak mengajukan permasalahannya kepada BPSK seperti itu. BPKN itu soalnya ada di pusat. Tugasnya sudah dijamin juga dalam undang-undang yang tentu saja berbeda dengan BPSK atau YLKI. Selain itu ada lagi nggak lembaganya? Ada, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 4 jenis lembaga ini semuanya diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kecuali kayaknya YLKI deh. Kayaknya YLKI cuman yang ada itu di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPKN, saya cek lagi. LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Ada juga BPSK, seperti itu. Nah, kalau misalnya para pihak memilih untuk penyelesaiannya melalui BPSK nih, ya kan, semacam lembaga arbitrasenya karena di luar peradilan. Tapi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh BPSK itu, para pihak nih merasa kurang puas kayak gitu kan ya, sehingga tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Lalu gimana dong? Kan ya, berarti kan ini belum selesai nih masalah antara konsumen dengan pelaku usaha. Nah, jadi penyelesaiannya adalah ketika melalui jalur BPSK tidak ditemui kata sepakat untuk menyudahi sengketa tersebut atau untuk melaksanakan putusan dari para majelis BPSK, maka para pihak itu dapat melanjutkan penyelesaian sengketanya melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan. Kenapa? Karena putusan BPSK itu sudah bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak kepada BPSK apabila
mereka tidak puas atau tidak mau melaksanakan putusan yang sudah dikeluarkan oleh BPSK. Jadi solusinya dari non litigasi, kalau nggak puas silakan lanjutlah kalian tempuhlah secara jalur hukum pengadilan. Teman-teman, mungkin segitu dulu informasi serba-serbi hukum perlindungan konsumennya. Next time kita bisa lanjutkan pembahasannya lagi, mungkin tentang kasusnya barangkali begitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan hal yang bersifat edukatif untuk kalian, memberikan tambahan wawasan pengetahuan untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.